Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks kehidupan kita pasti akan berelasi dengan orang yang punya otoritas dalam kehidupan kita. Terutama di dalam kehidupan yang paling dekat adalah dengan orang tua kita atau pengganti orang tua kita. Nah, ketika kita masih dalam usia kanak-kanak, ketika relasi itu muncul, maka ada bagian yang penting untuk dilakukan oleh anak-anak. Pun juga demikian ketika relasi itu kemudian mengait dengan generasi di bawah kita atau dengan anak-anak kita. Nah, terkait dengan hal ini, Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose memberikan nasihat praktis kepada mereka semua terkait dengan relasi orang tua dan anak. Kolose 3 ayat 20 dan 21 berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, di dalam dua ayat ini, Rasul Paulus menyoroti hubungan timbal balik antara anak dengan orang tua. Bagian dari anak-anak adalah mentaati orang tua. Dan dikatakan dalam bagian ini adalah dalam segala hal. Karena itulah yang indah dalam Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama melihat dalam konteks kehidupan seseorang yang bertumbuh dari dia lahir sampai dia kemudian menjadi dewasa, bahkan sejak dalam kandungan. Tentu akan terlihat bahwa seseorang ketika dia masih sangat belia, bahkan ketika masih berupa janin dalam kandungan, akan sangat tergantung dengan orang tuanya. Bahkan bisa dikatakan hidupnya itu menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. Dan di dalam konteks inilah maka menaati orang tua dalam segala hal tentu mengait dengan hidup itu sendiri. Orang tua yang baik, orang tua yang dengan sungguh-sungguh bahkan sebagai manusia juga secara naluriah akan memiliki hati untuk mengasuh, untuk merawat anak yang dimiliki. Dan itu berarti orang tua yang sewajarnya akan mengupayakan kehidupan yang baik bagi anak-anaknya. Dan ini akan dilakukan dengan sekuat tenaga. Dan bahkan bisa dikatakan orang tua itu seperti wakil Tuhan. Makanya di dalam kitab Perjanjian Lama yang berlaku di dalam 10 perintah Tuhan adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu berarti bahwa ada kewenangan dari orang tua kepada anak-anak. Sedemikian rupa anak-anak itu bahkan hidupnya sangat tergantung dengan orang tua ini. Dan ketika dalam situasi ini mentaati orang tua dalam segala hal justru akan membawa kehidupan bagi anak-anak ini untuk dia mencapai titik tertentu bahwa seseorang ini akan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Nah, dengan demikian ketika masih masa kanak-kanak ini, maka mentaati orang tua menjadi hal yang sangat melekat dalam kehidupan seseorang. Sampai saatnya nanti ketika dia sudah bisa mengambil keputusan sendiri, bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, maka dia berhak untuk kemudian melakukan bagiannya untuk
menjalani kehidupannya, tetapi tetap dengan kesediaan hormat kepada orang tua. Saya rasa ini yang kemudian menjadi bagian penting yang dimiliki oleh orang anak-anak. Sampai kapanpun orang tua itu akan menjadi pribadi yang perlu terus didukung, dicintai, karena ada satu masa dalam kehidupan yang mana orang tualah yang dengan sepenuh hati mencurahkan segala sesuatu bagi kehidupan anaknya. Di sisi lain, Rasul Paulus juga mendorong bagaimana orang tua itu mengasuh anaknya. Hei bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudara-saudara, ini menjadi pesan pendamping dari kesediaan anak mentaati orang tua. Di sisi lain, orang tua juga didorong untuk mengasuh dengan bertanggung jawab, dengan membawa anak-anak ini pada kehidupan yang terarah kepada Tuhan, kehidupan yang baik, kehidupan yang menjadi berkat. Sehingga cara mengasuh pun didorong sedemikian rupa supaya anak-anak itu memiliki hati yang teguh, hati yang kuat, yang mantap. Karena dikatakan kalau sampai anak itu tawar hati, dia itu seperti kehilangan kekuatan untuk berpijak pada kakinya sendiri. Dan justru itulah yang dihindari. Tawar hati itu bisa seperti kerupuk melempem gitulah kira-kira, kehilangan kerenyahannya, sehingga yang dihadirkan adalah sesuatu yang tidak enak atau kurang enak bagi kehidupan ini. Nah, disinilah relasi timbal balik itu akan terus muncul. Anak-anak mentaati orang tua juga menjaga hati anak-anaknya. Dan nanti akan berlanjut dari generasi ke generasi. Kalau hal-hal baik yang diupayakan oleh kedua belah pihak, maka kebaikan juga yang akan terus berlanjut di dalam kehidupan ini. Sehingga ketika setiap orang tua mengasuh anaknya dengan sebaik-baiknya, setiap anak mengasihi orang tua dengan segala hormat dan kesediaan untuk terus menjaga relasi dengan baik, saya rasa nanti dari generasi ke generasi akan dihasilkan relasi yang terus membawa berkat bagi kehidupan ini, dan sebagai keluarga tentu juga akan terus diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.